Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Di hari ini kita akan bersekutu bersama di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul setia. Puji Tuhan, sebelumnya kasih Tuhan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami buka hati untuk firman-Mu ya Bapa, dan kami percaya Roh Kudus menuntun kami, menolong, memberi pengertian dalam hidup kami, dan kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Hari ini tadi saya sudah sampaikan tentang judul adalah setia. Arti setia itu sangat luas kekasih Tuhan. Dan kita juga bisa setia kepada siapa. Mau setia kepada sesama pasangan kita, kepada pacar kita, kepada pekerjaan kita, kepada apapun yang kita lakukan, kita mau setia. Terutama kita mau setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama tentang Rut yang di Alkitab, toko Alkitab yang Tuhan izinkan ada kitab Rut. Kita akan melihat itu ada di perjanjian lama kekasih Tuhan. Rut dan Naomi. Nah, Rut nikah dengan anaknya Ibu Naomi kekasih Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang-orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak-anaknya, anak suami mereka. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepada aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab mana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Haleluya. Sampai sini dulu kekasih Tuhan. Di sini ada cerita tentang
Ruth dan Naomi. Naomi adalah mama mertua mereka. Mama mertuanya mempunyai 2 orang anak laki dan sudah nikah. Yang satu nikah dengan Ruth, yang satu nikah dengan Orpa. Apa yang terjadi kasih Tuhan pada waktu terjadi kelaparan dan mereka pergi ke Mesir. Pada akhirnya kasih Tuhan, ternyata di Israel Tuhan sudah membuat kebaikan, sudah tidak kelaparan lagi, dan si Naomi ini hidup di sana 10 tahun di luar Israel dan di Moab. Akhirnya anak-anaknya kawin dengan orang Moab, ialah Orpa dan Naomi. Tetapi apa yang terjadi kasih Tuhan, anak-anak dari Naomi ini meninggal. Dan pada akhirnya Naomi ini katakan kepada mantu-mantunya, anakku, pulanglah kalian ke kampung masing-masing, karena kalian sudah tidak punya suami alias janda. Dan mungkin kalian masih bisa bersuami lagi karena masih muda. Tapi apa yang terjadi kasih Tuhan, kedua mantunya ini tidak mau meninggalkan mama mertua mereka. Mereka menangis. Tetap si Naomi bilang, ayo pulang aja ke rumah orang tua kalian, karena anak saya sudah meninggal. Kalian tidak bisa lagi untuk buat anak mereka kembali karena sudah pergi, sudah meninggal. Akhirnya salah satu dari anak mantu dari Naomi itu meninggalkan Naomi, namanya Orpa. Tetapi yang kedua, kekasih Tuhan, yang satu namanya Ruth, tetap tinggal bersama Naomi. Ruth tidak mau pergi kemana-mana. Bahkan Ruth dia katakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Haleluya. Begitu setianya Ruth kepada suaminya, sekalipun sudah tidak ada suaminya, sudah meninggal, dia tetap setia. Dia tetap setia juga kepada mama mertuanya. Bahkan dia mau mengakui Allah daripada mama mertuanya ialah Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham dan Ishak. Ruth ini adalah kaum yang berhala. Dia tidak mengenal Allah yang sebenarnya, Allah yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Pada saat sekarang dikatakan pemberian baru Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan, Naomi begitu setia kepada suaminya, setia kepada mama mertuanya. Pada akhirnya dia tetap ikut kemana mama mertuanya pergi dan berada. Di sana mereka hidup berdua dan mereka melakukan sesuatu. Di sana biasanya kalau panen padi atau gandum kekasih Tuhan, biasanya yang bagian mengirik itu mereka sisain sedikit-sedikit, karena mereka tahu jika di setiap ladang ada tanam gandum dan sudah waktunya panen, ada pengirik-pengirik, mereka sengaja sisain karena mereka tahu pasti ada orang-orang janda-janda, fakir-fakir miskin yang seperti sekarang bisa ngomong seperti pemulung gitu. Mereka mencari sisa-sisa berkas-berkas gandum dan mereka kumpulkan kekasih Tuhan dan mereka bisa makan. Mereka tidak mencuri, tapi mereka hanya menyisir semua sisa-sisa daripada gandum yang dipanen oleh orang kaya, dan pada akhirnya mereka bisa makan. Kekasih Tuhan, demikian si Naomi. Kata si Ruth, kata Naomi begini. Naomi katakan kepada Ruth, dia berkata seperti ini dalam Ruth 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu mereka pulang ke Betlehem, mereka mujur sekali waktu itu musim menuai, kekasih Tuhan. Dan Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Kasih Tuhan, keluarga dari suami Naomi ini kaya sekali. Suami daripada Naomi namanya Elimelek. Maka Ruth berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Boaz ini adalah bapak yang kaya raya, keturunan juga masih saudara daripada Elimelek,
suami daripada Ibu Naomi, kekasih Tuhan. Dan di sana si Rut membantu mama mertuanya yang sudah janda, yang belum punya apa-apa, belum tahu karena mereka baru tiba di Bethlehem, belum menanam. Naomi menyuruh Rut untuk pergi, seperti saya katakan tadi, seperti pemulung, menyisir sisa-sisa gandum yang dipanen orang-orang kaya. Tapi ajaib Tuhan, dengan kesetiaan Rut, kekasih Tuhan, Rut pergi mengikuti orang-orang yang menyisir itu, hanya Rut mendapatkan berkat, mendapatkan sisa-sisa gandum, dan dia bawa pulang ke rumah dan mereka bisa makan. Kesetiaan itu yang Tuhan suka. Di dalam kesetiaan itu ada hasilnya, kekasih Tuhan. Seperti seperti Rut, dia setia kepada Naomi. Di sana Rut mendapatkan hasil kesetiaannya dia. Dan intinya Rut juga itu orang yang penurut apa yang dikatakan oleh mama mertuanya. Dia selalu menurut, dia tidak berbantah-bantah, kekasih Tuhan. Karena Rut sangat mencintai suaminya, akibatnya dia juga mengasihi mama mertuanya, dan pada akhirnya dia mendapatkan porsi yang lebih dari Tuhan. Dia mendapat karunia dari Tuhan, dapat upah dari Tuhan, kekasih Tuhan. Di dalam Rut 3 ayat yang kelima di sini katakan, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, seperti kita kepada Tuhan, kita harus setia, contoh seperti Rut. Rut begitu setia kepada suaminya, sekalipun sudah meninggal dia tetap setia. Demikian kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita harus menurut perintah-perintah Tuhan, menurut kepada firman Tuhan. Berarti kita bukan hanya setia, kita baca firman, kita percayai firman itu, tetapi kita harus juga apa? Pada saat kita diizinkan Tuhan untuk menguji kita, kita harus apa? Mau nurut, taat pada perintah-perintah Tuhan. Akhirnya kita baru menikmati hasil daripada kesetiaan, hasil daripada ketekunan, daripada kita menurut pada perintah Tuhan, firman Tuhan. Maka kita mendapatkan, kita perkenanan Tuhan terjadi, upah Tuhan turun, karunia Tuhan turun kepada kita seperti Rut mendapatkan upah dari Tuhan dengan sepenuhnya, kata firman Tuhan. Bukan hanya setengah atau sepenggal atau sedikit, tetapi upah karunia yang Tuhan berikan adalah sepenuh dari Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Banyak contoh-contoh tokoh Alkitab yang Tuhan ceritakan di Alkitab, yang tertulis bahwa kita harus mengambil contoh-contoh itu. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan oleh anugerahnya. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memilih bangsa Israel. Tuhan juga telah memilih kita dengan karunia-Nya Dia, dengan anugerahnya Dia tebus kita. Biar kita tetap setia seperti Rut, kita tetap cinta akan Tuhan. Di dalam firman-Nya kita mau menurut perintah-perintah Tuhan, maka di saat kita menurut, kita menikmati janji-janji Tuhan. Kekasih Tuhan, jadi firman ini bukan hanya dongeng saja, bukan hanya sekedar kita baca seperti kita baca surat-surat kabar, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita, kasih Tuhan, bisa menjadi menyatu dengan kita, asalkan kita mau menuruti firman-firman Tuhan. Dan kita tetap setia kepada Tuhan di dalam segala hal, baik susah, baik kita dalam menikmati, baik apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berlama-lama dalam kesusahan, tapi Tuhan meluputkan kita, mengeluarkan kita dari kesusahan itu, asalkan kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Dia sudah tidak ada di dunia ini, Tuhan sudah pergi ke surga secara wujud nyata, secara tubuh seperti kita, tetapi rohnya ada diam dalam hidup kita, ialah Roh Kudus. Biarlah kita tetap setia kepada Roh Kudus, mendengarkan suara Roh Kudus di hati. Perintah-perintahnya itu ada di hati kita lewat suara Roh Kudus. Kita setia dan kita mau melakukannya. Kita tandanya orang-orang yang penurut seperti Rut. Dia menurut kepada mama mertuanya, dan pada akhirnya Rut menikmati segala kebaikan dari Tuhan. Bahkan dari rahim Rut, dalam keturunan Rut dan Boas, maka lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Dan datang menebus kita secara manusia. Tuhan Yesus Kristus lahir lewat keturunan daripada Boas dan Rut, dan kepada Isai dan kepada Obed dan kepada Daud. Dan pada akhirnya Yesus Kristus lahir. Kekasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan datang beri contoh kepada kita, contoh-contoh yang baik. Kalau mereka melihat secara pakai pikiran manusia, seakan-akan tidak layak Rut itu, kok bisa ada keturunan
Tuhan Yesus Kristus kok bisa lahir dari Rut? Ya manusia cuma lihat kan dia sudah pernah kawin. Bayangan manusia kan, oh dia harus perawan, oh dia harus wanita suci, takut akan Tuhan. Tapi buktinya Rut seorang janda, dia kawin dengan Boas. Tetapi pada Boas juga sudah umur tua, tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus lahir di keturunan ini, kekasih Tuhan, lewat Raja Daud. Dan kalau melihat dengan secara mata rohani, bahwa Tuhan menilai hati daripada Rut. Dia menghormati Allah Israel. Dia menghormati Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dia menghormati Tuhan yang pencipta dunia serba sekalian alam. Makanya sesuatu yang dihormati, yang memang betul patut dipuji dan disembah, ditinggikan, dimuliakan, maka kemuliaan itu, keagungan itu turun kepada Rut, dan lahirlah Yesus Kristus dalam keturunan Rut dan Boas. Kasih Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati, bukan melihat luaran kita, tapi Tuhan melihat hati. Hati yang bagus, hati yang menghormati Tuhan, yang benar, hati yang penurut dan setia. Itulah buah daripada, hasil daripada umat-umat Tuhan bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Mari kekasih Tuhan, tetap kita menjadi seperti Rut yang setia kepada Tuhan, yang mau menjadi penurut kepada Tuhan. Bukan dia hanya mengasihi suaminya dan kepada mama mertuanya, tetapi itu dia sudah mengasihi Tuhan, dan maka dia diberkati oleh Tuhan. Dia menikmati betul-betulan keturunan Israel, Raja Daud. Lahirlah Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menembus kita, kekasih Tuhan, melepaskan kita, bahkan memerdekakan kita dalam belenggu lumpur dosa. Kita dikeluarkan dari dosa dan kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita tidak perlu berperang, Tuhan Yesus sudah kalahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan darahnya yang kudus telah membeli kita dengan harga yang mahal, dan kita telah dipilih menjadi umat-umat Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Firman Tuhan sampaikan di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya kekasih Tuhan diberkati bersama-sama hari ini, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, kekasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini selalu menjadi bekal hidup kita sampai pada hari Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, dan kita diselamatkan bersama-sama seperti Rut menerima keselamatan itu dari keluarga Naomi bersama Elimelek, umat pilihan yang ada di Bethlehem. Dan kita juga sebagai umat percaya di zaman perjanjian baru ini, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus seperti Rut, kekasih Tuhan, yang menghormati Tuhan yang benar, Tuhan yang agung, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita semua, telah membeli kita dengan harga yang mahal, kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, tapi saya percaya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, dan kita bisa selalu setia kepada Tuhan dan menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kekasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Biar kami menjadi penurut-penurut-Mu ya Bapa. Biar kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Biar kami seperti Rut ya Bapa, yang setia dalam hidupnya, yang mau menuruti segala apa yang diperintahkan di dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Engkau memuliakan kami, mengagungkan kami karena anugerah dan kemurahan-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami mendapatkan karunia yang penuh, sepenuhnya Kau berikan kepada kami seperti Rut, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba percaya Tuhan Yesus telah memberkati kasih Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati juga Bapak Gembala sidang tempat ini di Gereja Daat, GAB Daat ya Bapa. Gereja Allah Baik Daud, ialah Dr. Bapak Sudarso Susilo, Tuhan Yesus Kristus yang Kau percayakan dalam pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga selalu memberkati istri daripada Bapak Sudarso Susilo bersama anak-anak, mantu-mantu mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Di dalam kesepakatan mereka, mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan daripada Bapak Gembala sidang di dalam Gereja Allah Baik Daat, Bapak Sudarso Susilo ya Bapa. Dan juga semua umat-umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami semua diberkati oleh firman-Mu. Kami tetap mau setia Tuhan Yesus kepada-Mu. Kami mau menuruti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberi kemampuan kami bisa melakukan firman Tuhan. Dan
kami bisa mengagungkan, memuji nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus buat penebusan-Mu, buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus yang selalu datang menghibur kami. Engkau ketiga yang esa. Terima kasih di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji nama-Mu dan kami mempercayai firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Amin.